Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Saprudin Eskom Mkom dan dosen penguji Ari Syarifudin Eskom Mkom. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kerja praktek atau hasil dari kerja praktek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pengarsipan Berkas Berbasis Web di PT Nusantara Insurance Broker dan Konsultan menggunakan metode waterfall. Berikut latar belakang masalah yang akan dibacakan oleh Muhammad Ferian Mulyadi. Ya, baik. Terima kasih, Boy. Latar belakang masalah. Penggunaan komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu instansi perusahaan. Setiap proses manual dari instansi perusahaan tersebut dapat digantikan dengan sistem yang terkomputerisasi yang lebih canggih. Namun pada kenyataan masih banyak instansi perusahaan yang masih belum menggunakan komputer secara maksimal. Meningkatnya produksi perusahaan membuat pengolahan arsip berkas semakin tinggi. Jika penyimpanan berkas dilakukan dalam bentuk fisik, maka akan jadi tidak efektif dan tidak efisien karena memerlukan lebih banyak tempat. Selain itu, membuat lebih sulit untuk mencari berkas yang sudah lama. Perusahaan membutuhkan pengolahan data arsip yang dapat terorganisir dengan baik. Di dalam PT Nusantara Insurance Broker and Consultant ini belum menggunakan komputer dengan baik. Hanya saja menggunakan jasa software seperti aplikasi Microsoft, Word, Excel, dan berbagai aplikasi Microsoft lainnya. Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk membuat dan merancang dan membuat maksud saya sistem pengolahan data berbasis web yang lebih efisien guna untuk penginputan data, pencarian data, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan data tersebut. Identifikasi masalah. Nah, kami identifikasi masalah dapat kami simpulkan dari latar belakang tersebut. Yang pertama adalah sistem manajemen pengarsipan berkas yang dilakukan masih manual sehingga tidak efektif. Lalu kedua, penyimpanan arsip berkas dengan bentuk fisik membutuhkan tempat yang cukup luas. Lalu batasan masalah. Melihat permasalahan yang terjadi dari identifikasi tersebut dapat kami bataskan untuk perancangan sistem ini. Yang pertama yaitu sistem pengarsipan berkas ini hanya dapat mengarsipkan berkas produksi, lalu sistem pengarsipan berkas hanya bisa diupload dengan file PDF guna untuk memperlancar dan tidak campur untuk jenis filenya agar rapih gitu. Lalu tujuan dan manfaat perancangan. Tujuan dari penulisan laporan dan presentasi KP ini adalah yang pertama yaitu membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan pada suatu perusahaan. Kedua, menerapkan ilmu yang telah dipelajari di masa perkuliahan. Dan yang ketiga yaitu sebagai salah satu persyaratan mata kuliah kerja praktek pada program Strata 1 atau S1 untuk program studi teknik informatika di Universitas Pamulang. Kalau dalam analisa kami yang melihat sistem yang sudah berjalan daripada perusahaan tersebut, dapat kami simpulkan di activity diagram sistem berjalan ini. Yang pertama di sini ada dua aktor, karyawan dan arsiparis, di mana karyawan untuk memulai pertama yaitu menyerahkan data untuk diarsip, arsiparis menerima berkas arsip, lalu mencatatnya di Excel dan menyimpan file hard copy-nya bentuk fisik ke gudang. Lalu untuk jika karyawan ingin meng-cross-check data arsip kembali atau data produksinya kembali, bisa balik lagi ke aktor karyawan yaitu cross-check berkas arsip produksi, lalu meminjam dokumen arsip. Nah, arsiparis ini langsung mengecek data di Microsoft Excel untuk nomor-nomor terkait dengan data yang disimpan di gudang, lalu mencarinya di gudang dan arsiparis memberikan ke karyawan menerima, lalu menyerahkan lagi. Nah, di sini terjadi looping lagi nih dari menerima berkas arsip.
nanti karyawan mengembalikannya lagi ke arsiparis lalu sampai dengan menyimpan berkas di gudang lagi. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam dalam perancangan aplikasi kami membuat itu diagram use case. Di sini ada 5 menu, yaitu login, input data, edit atau hapus data, view data, dan logout. Nah, di sini tetap masih ada 2 aktor, yaitu arsiparis dan karyawan. Namun arsiparis diberikan ke semua untuk akses arsiparis bisa. Kalau karyawan itu hanya bisa untuk login, view data, dan logout. Mengapa demikian? Karena untuk menjaga agar file arsip tersebut lebih baik, lebih rapi dan tidak dapat hilang dan hapus diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini hanya bertanggung jawab hanya arsiparis saja gitu. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, Boy, silakan. Ya, terima kasih Saudara Ferian. Berikut IRD-nya. Di sini ada arsiparis mempunyai komponen ID, username, dan password yang dapat mengelola files yang terdiri dari nomor DN, didik note, dan nama, kemudian nama cabang. Selanjutnya ada tabel relasi. Di sini ada tabel users yang mempunyai ID, username, password, dan files mempunyai nama cabang, nomor DN, dan doc. Doc itu dokumen ya. Dan diagram sequence login dimulai dari arsiparis memasukkan username dan password, diterima oleh data user di database, dikembalikan lagi oleh validasi. Jika berhasil langsung ke menu utama. Dan diagram sequence view ini pertama dari arsiparis, input data yang dicari, view data, dan sistem akan menerima dari data, ambil data dari database, dan kemudian dikembalikan ke arsiparis. Kemudian diagram sequence tambah data dimulai dari arsiparis, input data, menuju ke form tambah data, kemudian mengisi filenya ke database dan kembalikan lagi ke arsiparis. Kemudian diagram sequence edit data. Yang pertama, arsiparis mengupdate data apa yang ingin diupdate, masuk ke form update data, langsung ke sistem dan diterima oleh database dan dikembalikan lagi ke arsiparis. Kemudian ada diagram sequence hapus data. Arsiparis mencari data yang ingin dihapus, diterima oleh sistem, langsung ke database, dan di database langsung dikembalikan ke arsiparis yang mana data yang ingin dihapus. Diagram sequence logout dimulai dari arsiparis, memulai form logout, control logout, dan langsung klik menu logout. Nah, di sini berikut aplikasinya. Langsung ke menu login. Di sini ada saya sebagai arsiparis. Langsung aja masukkan username dan password. Klik login. Nah, langsung ke menu utamanya. Di sini ada tambah data, kita tambah aja supaya ada datanya. Nama Ferian, nama cabang Pondok Aren, nomor DN sebagai contoh aja ini. Upload filenya hanya bisa PDF. Kita kasih PDF. Ada notif berhasil disimpan. Nah, ada nama Ferian, nama cabang Pondok Aren. Kita lihat aja langsung. Nah, langsung kebuka file PDF-nya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet klik lagi. Ini langsung kebuka sendiri. Kemudian ada ubah data atau edit. Kita klik aja.
Misal nama kita ubah menjadi boy, filenya juga kita ubah tadi ini ya, sekarang kita ubah jadi nih, klik aja ubah, langsung ada notif data berhasil diubah. Nah, berubah nama tadinya Ferian menjadi boy, filenya kita lihat. Nah, berubah ya. Kembali, yang terakhir ada hapus, function hapus, klik hapus saja. Dan notif yakin, untuk meyakinkan data ingin dihapus, klik OK aja, hapus, berhasil dihapus. Nah, sekarang kosong, nggak ada datanya. Yang terakhir ada logout, ketika kita klik logout dia akan menuju ke halaman login kembali. Nah, sini. Nah, sekian dari aplikasi ini. Berikut ada simpulan dan saran yang dibacakan oleh teman saya Ferian. Ya, terima kasih Boy. Jadi dapat kami simpulkan berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Boy dan saya. Jadi kami menyimpulkan bahwa yaitu pertama, dengan adanya aplikasi yang dirancang dengan penelitian melalui metode-metode yang sudah ada, dapat membantu pihak perusahaan PT Nusantara Insurance Broker and Consultant dalam pengolahan pengarsipan berkas sehingga membuat efektif dan efisien. Lalu yang kedua, pengamanan yang dibuat dan dirancang dalam form login di mana mempunyai username dan password yang hanya diketahui oleh perusahaan tersebut sehingga dirasa cukup aman karena file arsip tersebut bersifat sangat rahasia. Lalu saran dari kami, setelah melakukan analisa dan riset dalam sistem ini, ada beberapa saran yang kami sampaikan. Pertama, yaitu peningkatan pemeliharaan sistem, yaitu sistem akan berjalan baik apabila sistem dipelihara dan dijaga dengan baik pula. Agar sistem itu berjalan sebagaimana mestinya, maka disarankan diadakan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan dan pengoperasiannya, sehingga bila terjadi yang berhubungan dengan kesalahan pada sistem tersebut dapat diketahui dan bisa langsung segera diperbaiki sehingga bisa dapat digunakan kembali. Lalu yang kedua, melakukan backup data secara berkala. Ini sangat penting guna untuk menghindarinya hilang data. Jika terjadi korup data tersebut, maka sangat sulit untuk memperbaikinya. Jadi perlu melakukan backup data. Jadi backup data itu sangat penting untuk sistem ini. Jadi cukup sekian dari presentasi kami. Mudah-mudahan dapat bisa diterima oleh Bapak. Mohon maaf jika banyak kekurangan terkait dengan penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi